Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Azari Wulan. Saya akan mempresentasikan tentang Enterprise Resource Planning. Apa itu Enterprise Resource Planning? Atau yang biasa disingkat dengan ERP. Jadi, ERP ini adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menyambungkan beberapa kegiatan fungsional dan teknis dalam sebuah perusahaan, serta memadukan aspek sumber daya manusia di dalamnya. Nah, apa sih tujuan dari ERP ini? Yaitu untuk menyatukan seluruh departemen dan fungsi yang ada pada sebuah perusahaan ke dalam sebuah sistem komputer terpadu yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan spesifik dari departemen yang berbeda. Nah, sistem inilah yang harus dapat memenuhi semua kebutuhan departemen dan mereduksi pekerjaan-pekerjaan manual yang ada. ERP mengintegrasikan sistem komputer yang tadinya saling berdiri sendiri pada departemen-departemen yang ada. Setiap departemen masih memiliki sistem sendiri, tetapi semua sudah terintegrasi satu sama lain sehingga dapat memantau suatu permasalahan yang terjadi secara terstruktur. Lalu apa manfaat dari ERP? Yaitu sistem ERP dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mempercepat semua proses dan akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, sistem ERP ini sering disebut sebagai suatu sistem back office. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus penjualan, sistem ERP tidak menangani proses penjualan di sisi depan, tetapi sistem ERP lebih pada bagaimana menangani suatu order dan memberikan suatu solusi untuk mempermudah alur proses penyelesaian suatu order yang melalui berbagai tahapan tersebut. Semua orang dalam perusahaan dapat mengakses informasi yang sama dan juga bisa melakukan perubahan terhadap informasi tersebut. Jika suatu bagian sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka secara otomatis sistem ERP akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Jika sewaktu-waktu ingin diketahui status order, maka hanya perlu masuk ke sistem ERP dan bisa melakukan pelacakan status terakhir. Dengan adanya sistem ini, maka proses order akan dapat diproses dengan cepat dan pelanggan dapat cepat menerima hasilnya dengan resiko kesalahan yang ditimbulkan semakin kecil. Itulah manfaat dari penggunaan ERP ini. Lalu selanjutnya di sini ada software system enterprise resource planning. Jadi ada beberapa aplikasi atau website yang menyediakan sistem ERP seperti NetSuite, SiteIntech, Brightflow, Odoo, Icon, Oracle, dan Workday. Tapi yang menjadi pembahasan utama pada presentasi kali ini yaitu Odoo ERP. Nah, jadi di dalam ERP ini ada beberapa modul dasar dan sudah ada di aplikasi Odoo. Seperti yang pertama di sini ada Finance aplikasi. Nah, di dalam Odoo ini, Finance aplikasi ini ada menyiapkan beberapa aplikasi seperti yang pertama di sini ada Accounting, yaitu aplikasi untuk akuntansi. Lalu ada Invoicing, yaitu aplikasi untuk sistem penagihan. Lalu ada expenses, yaitu aplikasi manajemen expense dari karyawan-karyawan. Nah, lalu ada juga dokumen, ada sign-nya, atau tanda tangan. Lalu selanjutnya, modul dasar selanjutnya yang disediakan oleh Odoo ini adalah inventory dan manufacturing aplikasi. Nah, yang pertama di sini ada inventory, yaitu aplikasi untuk manajemen barang dan juga pergudangan. Lalu selanjutnya di sini ada manufacturing MRP, yaitu aplikasi untuk manajemen material dalam proses produksi. Lalu selanjutnya di sini ada PLM, yaitu aplikasi siklus produksi dalam manufaktur. Lalu ada purchase, ada multi-maintenance, ada quality. Quality ini biasa untuk memanajemenkan kualitas pada manufaktur.
Nah, selanjutnya di sini kita membahas bagaimana menilai keberhasilan penerapan sistem ERP pada perusahaan. Karena seperti yang kita ketahui, udah lumayan banyak di Indonesia yang menggunakan sistem ERP. Tapi bagaimana cara kita menilai ERP ini berguna untuk perusahaan tersebut? Jadi yang pertama ya di sini ada bisnis proses yang matang. Nah, hal ini merupakan suatu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. Jadi ERP ini tidak akan dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki proses bisnis yang jelas. Seperti itu. Lalu penilaian kedua ini yaitu change management yang baik. Tidak dapat dipungkiri, implementasi sebuah sistem akan selalu diikuti dengan perubahan kebiasaan dalam perusahaan tersebut. Change management sangat diperlukan untuk memberi pendidikan kepada pengguna, operator, atau siapapun yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru. Jadi harus betul-betul dapat dijelaskan kenapa perusahaan ini perlu mengganti sistemnya, seberapa efektif sistem baru ini buat perusahaan, apa masalah-masalah di sistem lama yang dapat dipecahkan oleh sistem yang baru seperti itu. Lalu penilaian ketiga yaitu komitmennya, komitmen. Jadi sebuah implementasi ERP dalam perusahaan pasti akan menyita banyak waktu dan tenaga. Komitmen dari pimpinan perusahaan sampai pengguna yang akan bersentuhan langsung dengan sistem mutlak sangat diperlukan. Lalu penilaian keempat di sini ada kerjasama. Nah, kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun antara perusahaan dengan konsultan yang melakukan implementasi. Konsultan dan pengguna sudah betul-betul menyatukan visi untuk keberhasilan implementasi ini. Lalu penilaian terakhir di sini ada good consultant, yaitu pengalaman konsultan yang melakukan implementasi juga sangat berpengaruh dalam sebuah implementasi ERP ini. Nah, selanjutnya tadi ada penilaian untuk keberhasilan, sekarang apa yang menjadi penyebab kegagalan dalam penerapan sistem ERP pada sebuah perusahaan. Nah, ada 5. Yang pertama, 1, ketika tidak ada atau kurangnya dukungan dari pimpinan. Nah, seperti diketahui, bahwa instalasi dan implementasi ERP adalah suatu keputusan yang harus diambil dan dimulai oleh para pimpinan. Artinya, keputusan harusnya adalah top down. Apalagi dengan implementasi dan instansi ini akan berakibat perubahan terhadap proses bisnis. Jadi ERP adalah cross-function dalam satu perusahaan. Nah, orang-orang harus mempunyai komitmen yang tegas untuk melakukan perubahan di bagian masing-masing. Orang yang dimasukkan ke dalam proyek akan meluangkan waktunya sebagian besar untuk proyek ini yang pada awalnya tentu kelihatan seperti hal yang tidak berguna sama sekali. Nah, disinilah dibutuhkan dukungan dari pimpinan. Lalu penyebab kedua yaitu ketika proyek dianggap sebagai proyek dari satu departemen saja. Nah, tadi sudah disebutkan di awal tadi di sini bahwa implementasi dan instalasi ERP adalah cross-function. Artinya, proyek tidak akan berjalan semestinya jika ada asumsi bahwa proyek ini hanya milik satu bagian atau departemen saja. Nah, misalkan saat implementasi di departemen keuangan, maka departemen lain merasa tidak berkepentingan dan jika terjadi kesalahan, dianggap adalah kesalahan tersebut hanya milik departemen yang bersangkutan. Padahal dengan ERP ini nantinya akan terjadi keterkaitan yang erat antar departemen dan terjadi transparansi dan juga sinergi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sebagai contoh, misalnya saat permintaan produk besar atau tren sedang meningkat, maka otomatis bagian produksi akan segera mengetahuinya dan kapasitas produksi bisa ditingkatkan dan bagian gudang bisa menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan dengan tepat dan online.
Nah, lalu penyebab kegagalan ketiga yaitu ketika tidak ada yang diserahi tugas untuk menjadi person in charge. Nah, untuk satu proyek seperti ini maka sangat dibutuhkan seseorang yang memang ditugaskan untuk menjadi PIC atau Project Manager. Hal ini meningkatkan komitmen dan mampunya terpenuhi semua pekerjaan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Implementasi dan instalasi ini membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan seseorang yang bertanggung jawab secara penuh. Nah, kegagalan yang keempat yaitu ketika untuk segala proses dan prosedur implementasi diserahkan hanya ke tim information technology atau IT saja. Nah, hal ini sangat umum terjadi di perusahaan-perusahaan ya, di mana para anggota tim yang terlibat di proyek implementasi umumnya hanya menyerahkan saja untuk pengambilan keputusan atau perubahan prosedur ke pihak IT perusahaan dengan alasan mereka orang yang secara teknik menguasai dengan baik bidang tersebut. Padahal yang mengetahui prosedur yang benar di bagian masing-masing adalah pihak yang terlibat utama di dalamnya. Misalnya orang keuangan untuk di bagian keuangan, orang produksi untuk di bagian produksi, dan seterusnya. Lalu apa penyebab terakhir yaitu ketika vendor yang melakukan implementasi kurang atau tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam melakukan implementasi dan instalasi. Nah, di sini dibutuhkan vendor yang akan melakukan instalasi dan implementasi yang sudah memiliki jam terbang yang baik, sehingga sudah mengetahui kira-kira masalah yang akan muncul dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah sesuai dengan pengalaman yang telah didapat sebelumnya. Nah, itu saja yang bisa saya presentasikan, yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, lebih dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.